Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 474. Di malam hari, jauh di dalam Gunung Dahei yang sunyi, bulan setengah lingkaran menggantung tinggi di langit. Bulan dingin yang cerah bersinar di Gunung Dahei yang tinggi, membuat orang merasa kedinginan. Kuleskar sedang berbaring di atap, memandangi langit malam yang dingin, dengan detak jantung yang tak terlukiskan. "Kenapa kamu masih bangun sampai larut malam?" Abaki memanjat pohon, lalu melompat ke atap dalam satu lompatan seperti monyet. Rumah mereka sebenarnya adalah pohon, atau rumah pohon yang merupakan perpaduan antara kayu dan pohon besar. Dulu, ini bukanlah wilayah Kuleskar dan lainnya, melainkan wilayah suku Wu. Namun Kuleskar digantikan oleh Kabupaten Butong. Kuleskar kembali ke sini bersama ribuan saudara dan 3 hingga 4.000 tawanan, dan menjalani kehidupan seperti seorang kaisar pribumi. Kuleskar yang kembali ke Daheishan merasa hidup ini sangat indah, karena kehidupannya saat ini penuh dengan ekspektasi. Kini ia memiliki harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, makanan yang tak ada habisnya, dan menempati bagian terbesar di Daheishan dari tawanan. Dia dapat menggunakan tawanan wanita ini sesuka hati. Hingga saat ini, hanya dalam waktu sebulan, Kuleskar telah mengizinkan lebih dari 10 wanita untuk mengandung anak untuknya. Dalam 9 bulan, dia akan bisa melihat 10 anaknya. Kuleskar berpikir hal terindah di dunia tidak lebih dari ini, bukan? Kuncinya adalah wilayahnya stabil seperti Gunung Tai, saudara-saudaranya bersatu, dan tidak ada musuh dari luar. Semua anggota klan Wu telah keluar sampai sanak saudara mereka. Kuleskar percaya bahwa tidak akan lama lagi seluruh pegunungan hitam akan menjadi wilayahnya. Meski dia kabur ke sini karena takut pada Chen Ce, setidaknya setelah kabur ke Gunung Dahei, dia sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan Chen Ce sama sekali. Tapi tidak tahu kenapa, tapi Kuleskar merasa sangat tidak nyaman malam ini, seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Oleh karena itu, dia mengabaikan undangan dari wanita Dazu yang berpakaian sangat indah, lalu naik ke atap sendirian untuk melihat bintang dan menghitung bulan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedikit tidak nyaman." Kuleskar memegang sepotong rumput di mulutnya dan menatap ke arah galaksi. Ini adalah hal favoritnya sejak dia masih kecil. Dia merasa langit berbintang yang tak terbatas itu seperti hatinya, yang bisa menampung segalanya. Tapi sekarang dia bahkan tidak berminat untuk melihat bintang-bintang. Melihat bintang-bintang itu, dia merasa mereka punya niat jahat. "Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Apakah kamu pernah meniduri terlalu banyak wanita cantik dari Dazu berturut-turut, sehingga membuatmu merasa tidak nyaman?" "Hehe, kalau kamu tidak suka, kamu bisa memberiku sedikit. Aku hampir bosan dengan wanita cantik milikku. Tidak ada tradisi di kalangan orang Qiang di masa lalu untuk memberikan wanita." Itu bukan karena Kuleskar dan yang lainnya turun gunung dan menangkap terlalu banyak wanita kali ini, dan mereka dapat menukarnya sesuka hati. Abaki mengincar beberapa wanita milik Kuleskar, namun Kuleskar menolak melepaskannya, sehingga membuat Abaki merasa sangat gatal. "Jangan konyol, Abaki, aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi." Kuleskar masih menceritakan kegelisahan di hatinya kepada Abaki. Tapi Abaki tertawa, "Sesuatu yang besar akan terjadi. Hal besar apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang dari klan Wu penyihir, klan darah, atau klan roh kembali untuk bersaing dengan kita memperebutkan wilayah? Berhentilah bersikap konyol, pemimpin, sekarang bahkan suku Tembaga Perunggu akan meninggalkan gunung. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu-satunya suku besar di pegunungan hitam ini." "Hehe, tidak ada bahaya sama sekali." Kuleskar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Bukan mereka. Menurutku mereka tidak berbahaya. Bahkan jika kita bertengkar satu sama lain, kita adalah ras yang sama bagaimanapun caranya. Jika kita berkelahi, kita tidak dalam bahaya. Semua tidak membuat panik, satu-satunya yang benar-benar membuatku gelisah adalah pria itu." Saat dia mengatakan ini, ekspresi Kuleskar menjadi gelap. "Apakah kamu membicarakan pria bernama Chen Ce itu?" Abaki berkata dengan jelas. Saat mendengar nama Chen Ce, ekspresi Kuleskar menjadi sedikit panik. Kali ini menuruni gunung, 2 kegagalan disebabkan oleh kekalahan dari Chen Ce. Kekalahan telak di desa Chenjia adalah prioritas utama, dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan Chen Ce di Litianba. Artinya, Kuleskar akan berlari kencang saat melihat peluang,
lalu dia tidak tahu berapa banyak orang dari suku Kushui lainnya yang tersisa. Oleh karena itu, larilah tepat waktu dan hentikan kerugian tepat waktu. Setelah kembali ke pegunungan, bahkan tinggal di pegunungan Daheishan yang diimpikannya sebelumnya, Kule Scar akhirnya bisa melupakan kegagalannya dalam pertarungan dengan Chen Che. Tapi barusan, dia panik lagi, seolah pria itu akan datang. Jangan menyebut dia. Jika kamu menyebut dia, aku akan memikirkan adegan ketika aku berada di desa Chenjia. Pemandangan saat itu masih luar biasa meski dia memikirkannya sekarang. Ribuan orang, ribuan pejuang Qiang yang gagah berani dan cakap, justru menderita banyak korban jiwa di tempat kecil di desa Chenjia. Bahkan senjata rahasia rakyat Qiang mereka, seekor gajah raksasa, hilang dalam pertempuran itu. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa tidak enak dan luar biasa. Apa yang kamu takutkan? Kita sudah kembali ke Gunung Dahei. Tidak peduli betapa hebatnya Chen Che, tidak peduli seberapa kuat dia, mengapa dia masih berani datang ke gunung? Pemimpin, kamu diintimidasi olehnya, biarkan aku bilang begini, aku hanya takut dia tidak akan datang. Selama dia berani datang ke pegunungan kita, aku bisa menyimpan sebanyak yang dia datang. Ini adalah wilayah kita, dan kita adalah orang-orang Qiang. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Apakah ingin bertarung di pegunungan? Abaki mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Ya, di luar, kita harus membiarkan dia mencetak 3 poin, tapi bisakah kita tidak mengalahkan mereka? Tidak, bertarung sendirian, mereka memang bukan lawan kita tidak menang di tangan mereka, kita kalah di tangan mereka. Di senjata mereka, Ketua, jika mereka tidak memiliki busur panah yang dapat menembak dengan cepat, rakyat kita tidak akan takut pada mereka tidak peduli seberapa keras mereka memukulnya. Ucap Abaki, Kule Scar mengangguk pelan. Abaki melanjutkan, jadi, sekarang kita semua sudah kembali ke gunung, beraninya dia, Chen Che, mengejar. Hahaha, dia harus punya 1000 keberanian. Selain itu, sekarang klan penyihir, klan roh, dan klan darah, dan klan perunggu yang akan turun gunung. Suku manapun di luar mereka sudah cukup membuat Chen Che pusing. Jika dia tidak berurusan dengan orang-orang di bawah gunung ini, masih beraninya dia datang ke gunung bertarung dengan kita. Kule Scar mengangguk, dia tahu apa yang dikatakan Abaki itu benar. Namun, dia tetap panik. Dia jelas tahu bahwa Chen Che tidak mungkin bisa datang ke pegunungan. Dia jelas tahu bahwa orang-orang seperti dia sangat aman di pegunungan. Namun, jantungnya berdebar-debar begitu kentara. Dia mengira sesuatu pasti akan terjadi, dan itu mungkin belum tentu ada hubungannya dengan Chen Che, tapi mungkin mempengaruhi semua suku mereka. Saya pikir Chen Che tidak berani muncul, dan dia tidak punya alasan untuk datang. Selain itu, kita tidak takut padanya, tapi saya memiliki perasaan yang tak terlukiskan, dan saya merasa sesuatu akan terjadi. Petik 2. Abaki tertawa dan menepuk pundak pemimpinnya. Kamu hanya terlalu banyak berpikir. Apa yang akan terjadi? Menurutku kamu hanya bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Sekali lagi, berikan aku gadis-gadis itu dan biarkan aku melakukannya untukmu dan biarkan mereka hamil untuk orang-orang Qiang kita. Semaikan benih secepatnya. Ini hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang, hahaha. Kule Scar tertawa ketika mengatakannya, mungkin aku terlalu banyak berpikir ya, lupakan saja, jangan dipikirkan lagi, kamu selalu ingin merindukan gadis-gadisku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan menabur benih malam ini. Jangan remehkan aku, nak. Lagi pula, di antara kita saudara, benihku adalah yang paling kuat. Aku sekarang sudah menghamili 11 anak perempuan, dan yang kedua Abu hanya punya 9, bagaimana kalian bisa dibandingkan denganku? Cih, bukankah itu karena gadis-gadis yang kamu pilih kualitasnya lebih tinggi, mereka lebih mudah hamil? Sekali lagi, kenapa kamu tidak mengirim gadis-gadis yang aku suka itu ke sini, dan biarkan aku mencobanya, dan aku pasti akan melepaskan mereka, aku akan buat mereka hamil secara langsung. Ayo, bersenang-senanglah sendiri, aku sudah memberimu lebih dari 100 gadis, apakah kamu tidak puas? Haha, bagaimana mungkin ada terlalu banyak untuk sesuatu seperti seorang gadis? Jangan bilang 100, beri aku 1000, aku pasti bisa menanggungnya. Kedua pria itu mulai bertempur di atap, dan suara terengah-engah bergema di seluruh Daheishan. Itu adalah orang-orang Qiang lainnya yang menabur benih,
tetapi para wanita yang ditawan tidak dapat melawan. Setiap hari, wanita yang ingin melarikan diri dipotong tangan dan kakinya dan ditaruh di altar untuk dipersembahkan ke surga. Setelah mereka meninggal, tubuh mereka akan menjadi ransum baru. Cara ini sangat efektif dan memungkinkan orang lain untuk tidak melakukannya hal yang sama. Wanita tidak berani berpikir untuk melarikan diri lagi. Selain itu, memang benar kamu tidak bisa melarikan diri. Wanita secara fisik sudah lebih lemah. Sebelum hamil, mereka hanya boleh makan 1 kali sehari, hanya untuk mencegah mereka mati kelaparan. Dalam keadaan seperti itu, melarikan diri dari tangan orang-orang Qiang di pegunungan ini sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Hidup digunakan sebagai alat reproduksi bagi orang-orang Qiang ini, dan mati digunakan sebagai jatah makanan bagi mereka. Hal semacam ini membuat setiap orang sangat putus asa. Setiap hari, orang melakukan bunuh diri, tetapi tidak semua orang bisa melakukan bunuh diri yang berhasil. Saat ini, kebanyakan wanita hanya ingin mati. Jika mereka mati, semuanya akan berakhir. Tapi Anda tidak bisa mati meskipun Anda ingin mati. Jika Anda diketahui akan melakukan bunuh diri, Anda akan disiksa secara brutal. Seluruh Gunung Dahei adalah pemandangan seperti neraka. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semua ini akan segera berubah. Bab 475. Chen Ce belum mengambil tindakan, tetapi banyak orang sudah merasakannya. Selain Kuleskar, di Gunzu, Yu Zhaolong memimpin orang-orang untuk melawan serangan Qiang. Meskipun setiap posisi telah hilang, meskipun satu demi satu, bawahan dan teman-temannya telah ditangkap oleh orang-orang Qiang, prefek dengan kehadiran paling sedikit di Gunzu masih bertempur di garis depan. Yu Zhaolong pernah pergi ke Litianba untuk meminta bantuan, tapi sayangnya, Chen Ce memberitahunya bahwa kekuatan Litianba cukup untuk melindungi dirinya sendiri, tapi itu jauh dari cukup untuk menyerang orang Qiang di luar. Terlalu banyak orang Qiang yang datang dari Gunzu untuk melawan mereka. Mereka bisa menjaga dari timur tetapi tidak dari barat. Orang Qiang bukanlah tipe orang yang mengikuti rutinitas. Jika pasukan Litianba berani menyerang, mereka tidak akan mampu untuk bertahan melawannya. Dalam 2 hari, Litianba sendiri tidak akan mampu mempertahankan dirinya. Meski hal itu mungkin menyelamatkan sebagian orang, hal itu akan membuat seluruh Litianba kehilangan harapan. Bukankah ini seperti kehilangan semangka dan memungut biji wijen? Oleh karena itu, selain menyelamatkan beberapa orang yang datang mencari perlindungan, Litianba tidak berencana mengambil inisiatif. Yu Zhaolong juga mengetahui secara mendalam betapa benarnya keputusan Chen Ce, tetapi sebagai kepala pejabat Gunzu, dia tidak bisa menjaga Litianba seperti Chen Ce dan bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang di luar. Oleh karena itu, terlepas dari hidup dan matinya sendiri, Yu Zhaolong, sebagai hakim, secara spontan keluar untuk memanggil orang-orang dengan cita-cita luhur untuk membantu melawan orang-orang Qiang. Tak perlu dikatakan lagi, perilakunya masih sangat mengagumkan. Chen Ce membujuknya pada saat itu, mengatakan kepadanya bahwa akibat dari tindakannya mungkin akan ditangkap oleh orang-orang Qiang dan digunakan sebagai paket makanan. Tetapi Yu Zhaolong berkata bahwa dia adalah kepala pejabat Gunzu. Ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, dia harus melakukan sesuatu untuk rakyat Gunzu. Pada akhirnya, Chen Ce hanya bisa memberinya sejumlah senjata, tetapi Yu Zhaolong mengandalkan senjata tersebut untuk memanggil beberapa orang yang keluarganya telah diserang dan dibunuh oleh orang Qiang untuk melakukan perseteruan berdarah. Semua orang di keluarga dibunuh atau dimakan oleh orang-orang Qiang. Mereka adalah sekelompok tentara yang berkabung, tetapi kelompok tentara yang berkabung inilah yang mampu memecah pertempuran konsentrasi orang-orang Qiang di Gunzu, dan bertempur bolak-balik dengan orang-orang Qiang. Meskipun kelompok orang ini menderita banyak korban, rasio kerusakan pertempuran mencapai lebih dari 60%, yang setara dengan 60 orang yang membayar harga dengan nyawa mereka untuk setiap 100 orang. Namun, semakin banyak orang Zhou yang bersembunyi di kegelapan bergabung dengan tim Yu Zhaolong untuk bertarung sampai mati melawan orang-orang Qiang. Ini juga satu-satunya tim selain Litianba yang bisa bertarung dengan orang-orang Qiang. Dalam lebih dari sebulan, Yu Zhaolong telah berubah dari seorang sarjana yang lembut menjadi seorang pria berjanggut yang lebih terlihat seperti bandit. Dalam lebih dari sebulan, berat badan Yu Zhaolong justru bertambah. Banyak orang mungkin tidak bisa menerima alasan mengapa berat badannya bertambah adalah karena dia makan terlalu banyak daging.
Dan daging yang dimakan Yu Zhaolong tidak lain adalah daging orang Qiang. Dalam kata-kata Zhaolong, orang Qiang bisa memakan bangsaku, mengapa saya, orang dinasti Zhou, tidak bisa memakan tubuh orang Qiang juga? Faktanya, alasan utamanya adalah tidak ada makanan dan rumput. Yu Zhaolong sedang berperang melawan dengan para gerilyawan. Menghadapi asap di mana-mana di Gunzu, dan ketika setiap rumah tangga diserang dan dirampok oleh orang-orang Qiang, sulit untuk mengawetkan makanan, Yu Zhaolong tidak ingin merampok rakyat jelata. Meskipun rakyat jelata mungkin telah mati atau melarikan diri, mengambil tanpa meminta adalah pencuri, dan hakim yang bermartabat tidak ingin menjadi pencuri. Oleh karena itu, dia memperlakukan orang Qiang dengan caranya sendiri, menggunakan amarahnya yang tertinggi untuk memakan daging Qiang, menyalakan jiwa Qiang, dan menggunakan orang Qiang untuk bertarung dengan orang Qiang. Pada awalnya, Yu Zhaolong tidak bisa makan sama sekali dan akan muntah sebanyak yang dia makan. Tapi memikirkan berapa banyak orang Zhou yang dibunuh dan dimakan oleh orang-orang Qiang ini, Yu Zhaolong terus memasukkannya ke dalam mulutnya. Untuk mengatasi kesulitan karena tidak bisa memakannya, dia pun mulai memikirkan cara untuk membuat daging Qiang lebih enak, maka dia mengumpulkan bumbu-bumbu dari toko obat dan menggunakan garam halus secukupnya untuk membuat daging Qiang menjadi berbagai rasa. Dalam lebih dari sebulan, Yu Zhaolong berubah dari muntah ketika dia mencium daging Qiang menjadi sekarang bisa makan daging Qiang mentah sambil berbicara dan tertawa. Dan dia juga telah berubah dari seorang pejabat tua yang tidak memiliki kekuatan menjadi seorang pria paruh baya yang kuat. Dia sangat pandai menembak. Yang lain tidak bisa menembak dengan akurat di atas kuda, tetapi Yu Zhaolong bisa menungganginya. Saat ini, Yu Zhaolong dan lebih dari 300 bawahannya sedang makan barbeque di lembah pegunungan. Semua bawahan ini adalah orang-orang yang selamat dari pemberontakan Qiang, mereka laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Kerabat dan orang-orang terkasih mereka semuanya pernah mengalami pembunuhan oleh orang-orang Qiang, dan mereka sangat membenci orang-orang Qiang. Dan ketika mereka mengikuti Yu Zhaolong, mereka telah berubah dari rasa takut pada awalnya menjadi mampu melawan orang-orang Qiang dengan pedang dan senjata sungguhan tanpa takut mati. Bagi mereka, setelah bertemu dengan orang-orang Qiang, mereka telah belajar bahwa mereka tidak perlu melarikan diri, tetapi cukup berdiri dan bertarung dengan mereka. Setelah banyak pertempuran, mereka semua menyadari bahwa meskipun orang Qiang lebih kuat dan lebih baik dalam berlari, mereka juga hanya memiliki dua bahu menopang satu kepala. Selama bagian vital mereka terkena, mereka juga akan mati dengan cepat. Kekalahan dalam pertempuran tidak dapat dihindari, tetapi orang-orang baru akan bergabung setiap hari. Berulang kali, Yu Zhaolong menyatukan tim dengan paksa. Dia tidak dapat lagi mengingat berapa banyak anak buahnya yang tewas, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia telah membunuh 113 orang Qiang. Seluruh timnya mungkin telah memburu lebih dari 1000 orang Qiang. Setelah menggigit daging Qiang panggang dan melihat ke langit, Yu Zhaolong menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya. Tuan Yu, apakah orang keparat Qiang ada di sini lagi? Tanya bawahan di sebelah Yu Zhaolong. Yu Zhaolong menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan orang Qiang. Pada saat ini, beberapa orang tim penyergap Yu Zhaolong datang sambil membawa 2 orang Qiang yang terluka. Kedua pria Qiang itu memiliki anak panah yang tertancap di pinggang mereka, dan mereka jelas-jelas diserang dan jatuh ke tanah. Keduanya jelas masih belum yakin dan terus berteriak. Orang-orang Zhou sialan, jika kamu punya nyali untuk melepaskan kami, ayo bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Kami bisa membunuh kalian semua di sini sendirian. Ketika kedua orang Qiang itu berbicara bahasa Dazu, yang mana mereka tidak terlalu mahir, semua orang sedikit terkejut. Orang-orang Qiang yang kanibal ada di mana-mana, tetapi hanya sedikit orang Qiang yang dapat berbicara dengan dialek Zhou. Yu Zhaolong tidak terkejut, penangkapan lidah ini lebih berharga, dan dia sebenarnya adalah seorang prajurit komunikasi. Itu tepat. Anda dapat menanyakan informasi apa yang mereka miliki. Jangan mimpi, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kami masing-masing, orang Qiang, adalah pria yang tangguh. Kalian orang-orang Zhou yang pengecut tidak bisa mendapatkan informasi berguna apapun dari kami. Ketika mereka mendengar iblis Qiang mengatakan ini, semua orang di tempat itu tertawa. Jelas, orang ini tidak tahu situasinya sekarang. Tuan Yu, serahkan pada kami. Kami akan melakukannya tanpa mengotori tangan Anda.
Yu Zhaolong melambaikan tangannya dan terus menggunakan pisau untuk memotong daging paha setengah matang dan memakannya. Kedua orang Qiang itu akhirnya menyadari gerakan Yu Zhaolong dan apa yang sedang terpanggang di atas api. Wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat karena mereka akhirnya mengenali siapa orang-orang ini. Bab 476. Dalam lebih dari sebulan, Yu Zhaolong dan orang-orang ini tidak hanya membunuh banyak orang Qiang, tetapi juga membuat nama yang relatif terkenal. Orang-orang Qiang menyebut mereka, setan berjalan malam, yang artinya orang-orang ini seperti setan yang berkeliaran di malam hari. Orang Qiang tidak tahu kapan mereka akan keluar dan membunuhmu. Jadi kedua orang itu mulai berteriak dengan liar. Itu iblis yang berkeliaran di malam hari, itu iblis yang berkeliaran di malam hari. Kami salah. Biarkan kami pergi, biarkan kami pergi. Apa yang ingin kamu ketahui? Kami semua akan mengatakannya, kami semua pasti akan mengatakannya. Petik 2. Meskipun kedua orang Qiang itu terus memohon belas kasihan, Yu Zhaolong tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia membawa mereka ke suatu tempat tidak jauh, dan kemudian mulai menggunakan keahlian pada mereka dengan gila-gilaan. Orang-orang ini memiliki orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau kekasih, dan anak-anak mereka mati di tangan orang Qiang. Kebencian mereka terhadap orang Qiang tidak dapat dihilangkan bahkan jika mereka menuangkan semua air dari Danau Barat, jadi, tidak salah satunya menunjukkan belas kasihan kepada dua tahanan Qiang yang ditangkap. Tidak lama kemudian, teriakan orang-orang Qiang berhenti, kemudian kedua algojo menyeret orang-orang Qiang itu kembali dan melemparkan mereka ke samping api. Hanya saja ekspresi mereka agak aneh. Ada apa? Yu Zhaolong memperhatikan ekspresi aneh mereka. Kedua orang itu saling melirik, lalu berbicara dengan Yu Zhaolong sambil tersenyum masam. Tuan Yu, kedua tentara pemberi sinyal ini membawa berita yang sangat aneh. Anda tahu tentang Chen Ce, Anda mengenalnya, kan? Mendengar nama Chen Ce, Yu Zhaolong berhenti memotong daging dan bertanya, tentu saja saya tahu, ada apa dengan dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Chen Ce? Anak laki-laki itu memberinya kejutan dan kejutan lagi dan lagi. Ketika dia berada di rumah Yu Zhaolong, dia memberi pelajaran kepada Liu Yanhu dan yang lainnya dan secara langsung menipu mereka lebih dari 100.000 tael perak. Bahkan sekarang, Yu Zhaolong masih berpikir bahwa masalah ini adalah pertarungan kecerdasan dan keberanian untuk film klasik. Yu Zhaolong tidak akan pernah melupakan adegan itu dalam hidupnya. Kemudian, ketika orang-orang Qiang datang, dia menemui Chen Ce dan ingin memintanya mengirim pasukan, tetapi jawaban Chen Ce sangat praktis. Yu Zhaolong tahu bahwa pilihan Chen Ce tidak bisa disalahkan, dan dia melakukannya karena memikirkan begitu banyak orang di Lietianba. Namun mengatakan dirinya tidak kecewa jelas salah. Meski Yu Zhaolong juga menghormati pilihan Chen Ce, ia berharap Chen Ce bisa menjadi pahlawan yang mampu membalikkan keadaan. Hanya saja pilihan Chen Ce adalah menerima tendangan sudut. Yu Zhaolong tidak menyalahkannya, tapi dia cukup kecewa. Berita yang baru saja diberitahukan oleh kedua orang Qiang ini adalah tentang Chen Ce ini. Mereka mengatakan bahwa Chen Ce ini mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia akan menyerang sarang orang Qiang besok pagi. Apa? Yu Zhaolong segera berseru. Menyerang markas orang Qiang. Itu Gunung Daheishan yang legendaris. Tentu saja, Yu Zhaolong dan yang lainnya telah menangkap banyak orang Qiang akhir-akhir ini. Dan mereka juga mendapat beberapa informasi dari mulut orang-orang Qiang itu juga tahu tentang pria kulit hitam besar itu. Tepat sekali, Tuan Yu, apakah menurut Anda berita ini salah? Meskipun Chen Ce sangat kuat, semua orang tahu bahwa alasan mengapa dia mampu mempertahankan desa Chenjia hanya karena medan desa Chenjia. Jika tanpa kemudahan medan strategis desa Chenjia yang mudah dipertahankan dan sulit diserang, Chen Ce tidak bisa mempertahankan diri dari begitu banyak orang Qiang. Sekarang dia dengan berani berbicara tentang menyerang sarang orang Qiang. Ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang lain menjawab, iya Tuan, semua orang tahu tentang Gunung Dahei, tapi siapa yang tahu di mana letak pasti Gunung Dahei? Itulah gunung suci di mata masyarakat Qiang. Konon 3 dari 4 suku besar Qiang memilikinya. Suku ini tinggal di pegunungan Daheishan, tempat tinggal banyak orang Qiang. Belum lagi masalah tidak dapat menemukan mereka. Bahkan jika Chen Ce dapat menemukan pegunungan Daheishan, apakah dia berani memimpin orang untuk membunuh mereka? Apakah dia benar-benar bisa kita bersaing langsung dengan orang-orang Qiang di medan pegunungan yang sudah dikuasai oleh orang Qiang? Iya,
Kita semua tahu betapa kuatnya orang Qiang. Bahkan jika kita ingin bertarung langsung dengan orang Qiang-Qiang di luar, kita akan kalah lebih sedikit dan menang lebih banyak. Tapi di pegunungan dan hutan, haha. Begitu ya, Chen Ce ini hanyalah seorang anak kecil dengan mulut yang buruk, dan dia hanya berusaha menyenangkan orang lain. Dia jelas memiliki kekuatan yang besar, tapi dia menolak untuk berdiri dan hidup dan mati bersama kita. Ini sendiri adalah perilaku pengecut. Mendengarkan ketidakpuasan dan keluhan semua orang, Yu Zhaolong mengangkat alisnya dan memarahi. Sudah cukup. Diam. Semuanya. Semuanya diam, lalu menatap Yu Zhaolong dengan heran. Dalam kesan semua orang, meskipun dia terjerumus ke dalam situasi ini, Yu Zhaolong akan tetap mempertahankan sikap elegannya sebagai seorang sarjana, berbicara dan melakukan sesuatu secara berbeda dari orang lain. Tapi sekarang, ketika Yu Zhaolong sedang marah, dia mulai mengutuk secara langsung, dan ekspresi marahnya tidak berbeda dengan orang biasa. Setelah berusaha keras menenangkan amarahnya, Yu Zhaolong perlahan berdiri, menyeka minyak dari pisau dan pakaian di tangannya, lalu berjalan perlahan dan berbicara perlahan. Aku lebih tahu darimu orang seperti apa Chen Ce itu. Dia tidak keluar untuk hidup dan mati bersama kita. Itu karena dia memiliki lebih banyak orang yang perlu dilindungi. Kamu tahu betapa dia melindungi mereka. Ada orang-orang di desa Chenjia. Hampir lebih dari 50.000 orang. 50.000 orang. Dia menyediakan tempat tinggal dan makanan untuk orang-orang ini. Meskipun dia juga menandatangani apa yang disebut kontrak pinjaman untuk mereka, jelas bahwa selembar kertas itu hanyalah cara dia menerima semua orang. Itu saja, dia juga menyediakan pekerjaan di sana, dan gajinya dikatakan cukup bagus. Selain desa Chenjia, ada juga Litianba. Jumlah korban di Litianba jauh lebih banyak dibandingkan di desa Chenjia. Totalnya ada lebih dari 100.000 orang. Tahukah Anda, makanan yang perlu dikonsumsi orang-orang ini sebanyak berapa banyak uang yang dapat saya miliki dalam sehari? Pernahkah Chen Ce mengeluh kepada Anda? Apakah dia meminta Anda untuk meminta uang kepada Anda? Semua korban di dalam harus menyebutnya sebagai dermawan yang hebat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chen Ce adalah orang tua mereka yang terlahir kembali. Bahkan saya pun sama. Jika saya tidak memiliki senjata yang diberikan Chen Ce kepada saya tidak akan melakukannya. Saya tidak bisa membawa kalian bersama sampai titik ini. Tahukah kamu betapa langkanya senjata-senjata ini bagimu untuk membunuh orang-orang Qiang ini? Ini adalah senjata yang disimpan Chen Ce di bagian bawah kotak, tapi dia memberikannya kepadaku tanpa syarat sehingga kita bisa membunuh orang Qiang sepuasnya. Saya pikir untuk orang seperti itu, kita sendiri tidak memenuhi syarat untuk mengkritiknya. Dia seharusnya memiliki kekuatan yang lebih tinggi di negeri ini daripada kaisar. Jadi, meski kedengarannya rencana Chen Ce untuk menyerang sarang rakyat Qiang penuh tipu daya dan membuat orang merasa tidak bisa dipercaya, tapi siapakah Chen Ce itu? Apakah kita perlu mengkritik perilakunya? Kita semua dan semua yang mendapat manfaat darinya harus membalasnya kebaikan mereka dengan pegas. Saya tidak ingin mendengar kritik lagi tentang dia mengenai masalah ini. Apakah Anda mendengarkan saya? Aku mendengarnya. Semua orang menjawab dengan cepat secara serempak. Semuanya terkejut. Terutama orang-orang yang baru saja mengkritik Chen Ce dengan marah. Wajah mereka sekarang penuh rasa malu. Adegan itu kembali hening untuk beberapa saat. Yu Zhaolong berjalan ke tempat sepi di kejauhan, melihat ke arah desa Chenjia, dan bergumam pada dirinya sendiri. Chen Ce, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu benar-benar ingin menyerang sarang orang Qiang? Tidak mudah untuk melawannya. Meskipun Yu Zhaolong menghentikan kritik semua orang, dia juga sangat tahu jelas bahwa Daheishan tidak semudah itu untuk dimasuki. Ada banyak sekali ular, serangga, tikus, dan semut di hutan pegunungan. Yang lebih menakutkan adalah jumlah orang Qiang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika sebagian besar orang Qiang telah meninggalkan pegunungan, orang tua dan lemah yang tersisa sebenarnya tidak begitu lemah. Orang Qiang yang berusia 10 tahun sudah mulai membunuh orang. Mereka tidak perlu menjalani pendidikan etiket, tidak perlu belajar ilmu sastra, mereka hanya perlu belajar bertahan hidup, yang jauh lebih sederhana daripada mempelajari banyak hal. Bagaimanapun, di hutan, orang Zhou biasa mungkin tidak akan mampu mengalahkan anak Qiang. Saya harap Anda punya rencana, strategi untuk menipu orang Qiang, daripada benar-benar naik gunung, Yu Zhaolong mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Di Chengzu, prefek lainnya, Xiang Xiong,
memiliki ide yang sangat berbeda setelah mengetahui berita tersebut. Bab 477. Apa? Chen Ce ingin membawa orang-orangnya ke pegunungan dan hutan yang dalam untuk menemukan sarang orang Qiang. Dan mengancam akan membunuh orang Qiang yang tertinggal ini. Apakah dia gila? Ketika Xiang Xiong, prefek Kabupaten Chengzu dan Yongan, yang mundur untuk tinggal di sini, mengetahui berita tersebut, dia segera mulai mengutuk. Saya pikir dia sudah gila. Dia sebenarnya ingin naik gunung untuk bertarung dengan orang-orang Qiang. Tetapi Kaisar sebelumnya tidak berhasil memimpin 4 legiun. Chen Ce, dengan hanya beberapa ribu orang, ingin melakukannya. Apakah Anda akan melakukannya? Saya pikir dia benar-benar gila dan tidak mengerti pentingnya. Hah? Jika Anda memiliki pasukan seperti itu, mengapa tidak datang ke Yongan untuk membantu kami? Lagi, bajingan ini, dia membuat janji yang bagus untuk membentuk aliansi denganku untuk menghadapi Su Yichang, tapi apa hasilnya? Gao Qi dibunuh oleh anak laki-laki ini, Su Yichang dibunuh oleh anak laki-laki ini, Yu Ruxin, Su Zhengbang dibunuh oleh anak laki-laki ini, tapi apakah dia memberiku imbalan apapun? Bahkan sehelai bulu pun tidak. Xiang Xiong jelas punya keluhan besar terhadap Chen Ce. Tentu saja, bawahannya mengikuti dan menyemprot Chen Ce dengan liar. Dia hanyalah orang beruntung yang secara tidak sengaja bertarung melawan orang-orang Qiang dan berhasil mengalahkan orang-orang Qiang dengan 1,5 gerakan dengan mengandalkan medan. Mengapa Tuan Xiang harus marah padanya? Benar, Tuan Xiang, harap tenang. Berita tentang Chen Ce jelas tidak masuk akal. Itu hanya untuk membingungkan kejahatan asing. Saya tidak percaya dia punya nyali untuk naik gunung untuk menangani sarang orang Qiang. Diperkirakan semua orang yang dibawanya akan mati bahkan sebelum mereka mencapai lokasi. Jika markas orang Qiang begitu mudah ditemukan, mendiang kaisar dari generasi sebelumnya telah menenangkan orang Qiang 60 tahun yang lalu. Mengapa menunggu sampai sekarang dan membiarkan dia, seorang anak kecil, menenangkan mereka? Itu hanya badut yang mencoba menyenangkan masyarakat. Itu tidak sebaik tindakan pencegahan Tuan Xiang. Kali ini Tuan Xiang memimpin rakyat Chengzu untuk melawan dengan berani dan berperang melawan orang-orang Qiang tanpa takut mati. Dia pasti akan sangat hebat, dihargai oleh pengadilan setelahnya. Ketika saatnya tiba, Tuan Xiang akan dipromosikan menjadi pejabat. Jika Anda melangkah lebih jauh, jangan lupakan kami bawahan lama. Hahaha, dalam suasana harmonis, orang-orang ini membentuk kelompok untuk memarahi Chen Ce. Bagi mereka, meski Chen Ce adalah sosok yang legendaris, sangat dahsyat dan sakti, namun Xiang Xiong adalah sosok yang bisa mereka pertahankan dan jilat. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk menjilat Xiang Xiong. Xiang Xiong tidak berkata apa-apa, minum 2 gelas anggur bersama anak buahnya, lalu berpikir keras. Dia berpikir, apa yang ingin dilakukan Chen Ce dengan menyebarkan rumor ini? Dia tidak akan pernah benar-benar ingin pergi ke gunung, karena tidak ada yang murah dengan pergi ke gunung. Lalu apa perannya menyebarkan berita ini? Ya, ketika dia menyebarkan berita ini, tidak hanya kita yang tahu, tapi juga orang Qiang. Apakah dia ingin menggunakan berita ini untuk mengelabui orang Qiang agar pergi ke desa Chenjia untuk dibunuh? Akankah berhasil? Rencana ini, sama sekali tidak terlalu canggih. Akankah ada orang Qiang yang tertipu? Xiang Xiong mengira dia telah mengetahui rencana ini, karena selain rencana ini, tidak ada hal lain yang masuk akal. Jika Chen Ce tidak mencoba menipu orang-orang Qiang, lalu apa tujuan sebenarnya? Spekulasi yang sama juga bergema di sekitar beberapa orang Qiang. Di kota Budong, Wu Churen, tetua agung dari klan Wu yang baru saja mengusir Raja Darah dari klan Darah dan Raja Roh dari klan Roh, sedang mencerna berita itu dengan cemberut. Serang sarang kita. Apakah yang dia maksud adalah Daheishan? Oh, apakah dia bahkan tidak tahu nama Daheishan? Siapa yang akan tertipu dengan strategi kikuk seperti itu? Wu Churen tersenyum dingin. Tapi saat dia tersenyum, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia sendiri tidak akan tertipu, tapi bagaimana dengan orang Qiang lainnya? Terutama Blood King Chris, pria besar bodoh dengan otak sebesar jari kelingkingnya. Akankah dia menganalisisnya dengan tenang ketika mendengar beritanya? Menganalisis palu, Raja Darah pasti memimpin anak buahnya kembali secara langsung untuk membunuhnya. Wu Churen tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa, jadi dia segera menelepon kroni-kroninya, lalu memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Crying Sa dan Raja Roh Heipi. Katakan saja pada mereka bahwa ini hanyalah tipuan kecil dari bocah Chen Ce itu,
hanya tipuan sampah untuk menipu kita. Dia tidak berani naik gunung sama sekali, atau dengan kata lain, dia tidak punya cara untuk naik, kecuali orang-orang kami, orang-orang Zhou tidak memiliki keberanian untuk mendaki gunung sama sekali. Bahkan jika mereka berani mendaki, anak-anak dan orang tua yang kami pelihara bukanlah sesuatu yang dapat mereka atasi, jadi mereka akan mati jika mereka naik. Biarlah mereka ingat, di pegunungan dan hutan, kami orang Qiang tidak terkalahkan, dan orang Zhou hanyalah domba berkaki dua. Orang-orang Wuchu berlari sangat cepat, dan mereka menghentikan Kelsha dan Heipi di tengah jalan. Benar saja, setelah mendengar berita bahwa Chen Ce akan menyerang sarang mereka, kedua orang ini langsung ingin kembali bertahan. Baru setelah tentara pemberi sinyal memberitahu mereka kata sandi orang Wuchu, Kaisa dan Heipi sadar. Ternyata itu hanya rencana Chen Ce. Sial, aku hampir tertipu. Untungnya, Penatua Wu banyak akal, kalau tidak kita akan tertipu olehnya. Raja Roh dan Raja Darah sama-sama terbujuk, dan kemudian mereka menganggap masalah itu sebagai lelucon dan menyebarkannya ke anggota klan mereka sendiri. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua menertawakan kemampuan Chen Ce yang terlalu tinggi. Banyak orang memiliki mentalitas yang sama, yaitu, akan lebih baik jika Chen Ce dan yang lainnya tidak naik gunung, ayah mereka yang sudah lanjut usia dan anak-anak kecil yang tinggal di rumah akan melakukannya. Anak itu dapat membunuh Chen Ce dan yang lainnya hingga berkeping-keping. Bukan karena hal lain, hanya karena mereka adalah anak-anak pegunungan. Di pegunungan, mereka tidak terkalahkan, dan tidak ada orang Dazu yang bisa menjadi lawan mereka. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa inilah yang sebenarnya ingin dicapai Chen Ce? Betapa sombongnya mereka saat ini, betapa takut dan marahnya mereka dalam waktu kurang dari 2 hari. Di pagi hari, setelah kabut berkeliaran di sekitar desa Chenjia beberapa saat, kabut itu hilang tanpa ampun oleh matahari yang terbit pagi-pagi. Chen Ce dan yang lainnya mulai mengambil tindakan. Semua tentara telah makan dan kemudian mulai mengambil tindakan. Semua orang menaiki perahu secara berkelompok, termasuk harimau dan gajah. Orang-orang di tempat kejadian tidak tahu mengapa mereka berada di atas kapal. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke pegunungan untuk menyerang sarang Qiang? Kenapa kamu naik perahu? Set, jangan tanya yang ngawur. Kalau belum paham, tunggu saja laporan kemenangan suami kita. Meskipun masyarakat umum tidak tahu alasannya, mereka tetap mendukung Chen Ce dan yang lainnya tanpa syarat. Chen Ce berdiri di kapal perang terdepan, diikuti oleh pengawal pribadinya Qiu Yaur, dan tamu istimewa Zhao Junlin dan Zhou Tai. Pang Jin tidak pergi bersama Zhao Junlin. Dia membawa Wu Juntu dan yang lainnya naik perahu lain. Chen Ce awalnya berpikir bahwa mereka akan sulit dikendalikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah mereka dilepaskan dari belenggu, mereka masih menuruti kata-kata Fat Jin. Bahkan dengan begitu banyak orang dan begitu banyak senjata, mereka seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Fat Jin. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tetap membiarkan Fat Gold mendikte dengan penuh kerendahan hati. Hal ini membuat Chen Ce sangat tertarik, tetapi dia tidak tahu apakah orang-orang ini akan begitu patuh ketika mereka benar-benar bertarung dengan orang Qiang. Semua orang sudah siap. Chen Xiaobing dan Chu Zhengyi adalah wakil komandan. Mereka semua mengikuti perintah Chen Ce. Dan atas perintah Chen Ce, mesin uap yang telah dipasang sejak lama mulai menghasilkan tenaga yang kuat, dan baling-balingnya mulai bergerak dengan ganas, mendorong kapal untuk berlayar ke depan. Meskipun Chen Ce tidak tahu, perahu itu tidak ada hubungannya dengan pergi ke sarang orang Qiang di pegunungan, tetapi orang-orang biasa yang sedang makan melon masih mengucapkan selamat tinggal kepada para pahlawan. Di bawah suara perpisahan rakyat jelata, lebih dari selusin kapal berbaris dan mulai berlayar menuju kejauhan. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan utama kali ini bukanlah dua orang ini, melainkan ratusan barel bensin yang ditempatkan di kapal pemasok. Bersambung ke bab selanjutnya.